tiba-tiba itu ada pengumuman di masjid, itu ada yang ngumumin kalau ada kejadian mahasiswa hanyut. Saya sampai di jembatan, itu mayat sudah diangkat, itu kondisi kepalanya itu agak retak, pecah. Waktu biasa ditemukan itu debit air naik mas, cewek, korbannya cewek. Kalau dengar-dengar itu mahasiswa itu katanya cuma main-main air di situ tanpa sepengetahuan pihak pengelola katanya mas. Alhamdulillah ketemu pas dhuwur jembatan Blanton Jinontro. Tragedi menyayat hati terjadi di Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kendal. Sejumlah mahasiswa UIN Wali Songo, Semarang terseret arus deras saat mengikuti kegiatan di kawasan sungai Selasa siang 4 November 2025. Di hari yang sama, tim gabungan menemukan 3 mahasiswa dalam kondisi meninggal dunia. Hingga Rabu siang 5 November 2025, 2 korban tambahan kembali ditemukan tak bernyawa. Namun, 1 mahasiswa masih hilang dan harapan keluarga serta warga terus menyala. Proses pencarian berlangsung dramatis dan penuh perjuangan. Arus yang deras, medan berbatu, serta curah hujan yang tinggi membuat evakuasi begitu sulit. Menurut warga sekitar, momen penemuan jenazah pertama menjadi saat paling menggetarkan. Di tengah banjir yang menerjang, tubuh korban perlahan berhasil diangkat, disambut tangis haru dan kepedihan yang mendalam. Tim Tribun Jateng berada langsung di lokasi untuk menghimpun keterangan warga serta mengikuti proses pencarian dari dekat. Selengkapnya, ikuti penelusuran kami dalam video ini. Halo, selamat sore pemirsa Tribun. Kita akan kembali mengulas seputar mahasiswa KKN di Desa Getas yang kemarin hanyut terbawa arus sungai di Dukuh Getas, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Dan kali ini kita sudah berada ataupun bersama dengan salah satu warga yang kemarin menyaksikan bagaimana proses pengangkatan jenazah dan juga kronologi ditemukannya seorang jenazah perempuan yang hanyut di sungai. Dengan Mas siapa ini Mas? Riko. Mas Riko ya? Ya. Mas, kemarin bisa diceritakan waktu proses kronologi penemuan jenazah di sungai itu seperti apa? Oh iya, itu sekitar pukul 2 siang ya Mas ya. Waktu itu saya tuh lagi mau mandi, tiba-tiba itu ada pengumuman di masjid. Kebetulan rumah saya itu dekat masjid. Itu ada yang ngumumin kalau ada kejadian mahasiswa hanyut terbawa arus di sungai dekat kampung saya. Terus saya langsung ke tempat lokasi dan di situ ternyata itu sudah diamankan oleh masyarakat gitu loh. Terus ketika waktu itu pertama kali lihat kondisi jenazah itu seperti apa Mas? Saya nggak lihat sepenuhnya ya Mas ya, soalnya saya sampai di jembatan itu mayat sudah diangkat dan itu cuma mungkin kepalanya, kata orang-orang itu sudah nggak pakai baju gitulah Mas, mungkin kan terseret bawah arus itu Bang. Itu kondisi kepalanya itu agak retak, pecah kayaknya. Itu mahasiswa KKN di desa mana? Di desa Dusun Jolinggo. Jolinggo, ya. Itu kemudian mendengar itu dari jenengan, terus apa yang dilakukan saat itu? Kami sebagai warga ikut berpartisipasi mencari lah, Mas. Nah, yang namanya ada korban kecelakaan kayak gitu kan, inisiatif warga itu membantu ya Mas. Gimana pun yang diharapkan itu kan tetap baik-baik saja, tapi ternyata korbannya telah meninggal dunia. Berarti waktu ditemukan sudah meninggal? Sudah meninggal itu Mas. Waktu itu bagaimana kondisi cuaca di sini Mas? Kalau cuaca di sini itu sebenarnya ya gerimis tapi nggak terlalu ya Mas, nggak terlalu deras ya Mas.
bahkan malah siangnya itu panas ini, tapi yang kondisi di atas itu mendung peteng itu Mas, sama gelap gulita. Itu kemarin waktu penemuan itu sekitar jam berapa Mas kalau masih ingat? Sekitar jam 2an gitu Mas. Berarti di sini panas tapi di atas Mendung deras. peteng. Kemungkinan hujan deras itu Mas, soalnya dari sini kan kelihatan itu atas sana gelap. Nah waktu itu ketika ditemukan airnya itu tinggi atau masih Waktu biasa? ditemukan itu debit air naik Mas, itu airnya ya agak tinggi, sudah warna coklat, itu berarti kan banjir Mas itu. Banjir. Itu korban ditemukan di dekat mana Mas? Itu di bawah jembatan Di bawah persis jembatan Mas, persis. di bawah jembatan persis, tepatnya itu jembatan ada tiangnya dua, yang sebelah utara itu antara air yang kanan sama yang kiri itu tembok jadi satu, itu jenayahnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Apa itu di situ ada arus? Kalau arus itu yang sebelahnya, tapi itu kan pertemuan, terus di tengahnya itu kayak muter gitu loh. Muter itu. Jadi jenazahnya kelihatan mengambang atau gimana Mas? Kalau kata temen orang-orang yang sudah di situ ya Mas, kan aku sampai sana udah diangkat itu jenayahnya. Itu katanya kelihatan itu rambut kepala ini Mas. Itu berarti cewek ya Mas? Cewek, korbannya cewek Mas. Waktu itu kemudian warga rame-rame untuk melihat dan juga membantu evakuasi. Iya, langsung dievakuasi, itu bawa tali, langsung diangkat jenazahnya Mas. Yang ditakutkan kan nanti debit tambah air, tambah naik kan nggak bisa diangkat itu Mas. Lebih bahaya lah. Mas, kalau sungai ini tuh sering terjadi banjir dan ada beberapa kejadian sih kalau sebelum ini. Waktu itu pernah itu kejadian terbawa arus juga, itu waktu orang mancing dulu. Itu udah lama itu Mas. Tapi memang medannya memang sulit dan banyak batu ya Mas kalau gini. Iya, medannya sulit, terjal itu Mas, banyak batu besar itu di sana. Kalau info dari warga di sekitar sini, sebenarnya mahasiswa itu mau apa sih, atau memang sengaja untuk ke sungai atau bagaimana kalau infonya dari warga sekitar? Kalau dengar-dengar itu mahasiswa itu katanya cuma main-main air di situ tanpa sepengetahuan pihak pengelola katanya Mas. Itu. Dan nggak pakai apa ya namanya ya, pemandu atau orang lokal dari sini itu dia nggak bilang gitu loh Mas. Tahu-tahu dapat kabar itu sudah di sana udah hanyut gitu Mas. Tapi beberapa tim dari mahasiswa itu juga sering berkegiatan di sini. Kalau berkegiatan sini kurang tahu ya Mas, soalnya ini kan desa sebelah, dusun sebelah ya. Itu udah 2 minggu katanya di situ. Oh, udah 2 minggu. Mas, kalau sungai ini tuh melewati berapa desa Mas? Atau berapa dukuh di sini? Banyak sekali Mas, banyak sekali. Kalau Soalnya dari itu titik kejadiannya? Dari titik kejadian itu ya langsung sini Mas. Langsung sini. Langsung ini desa sini. kedua. Desa kedua, ketiga lah Mas. Dukuh ketiga. Iya, soalnya kan kejadian di Genting, tubing Genting. Terus bawahnya itu Jolinggo sama Mambang. Sekadang Jolinggo sama Mambang itu hampir sama. Perbatasan itu jembatan itu Mas. Kalau kondisi sungainya Mas, kan di sini lebar tuh Mas, kalau yang di ujung sana Mas? Kalau yang di Genting tepatnya tubing itu agak sempit ya Mas. Jadi arus itu terlalu deras itu Mas. Dan terjal nggak Mas? Lumayan terjal itu. Lumayan terjal. Ya. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Riko, salah satu warga yang kemarin menyaksikan bagaimana proses evakuasi dan juga kejadian tewasnya ditemukannya mahasiswa UIN yang KKN yang hanyut tenggelam di sungai desa Getasan. Dengan tragedi yang terjadi ini, semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga diberikan ketabahan menghadapi musibah ini. Mari sama-sama kita doakan agar satu korban yang masih hilang segera ditemukan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.